Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani Ansori. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa dalam perspektif Islam, yaitu merupakan salah satu tugas dari dosen saya yang mengampu mata kuliah psikologi Islam. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kesehatan jiwa dalam perspektif Islam, kita harus mengetahui apa sih kesehatan jiwa dalam perspektif Islam tersebut. Jadi, kesehatan jiwa atau kesehatan mental merupakan suatu kemampuan diri ketika kondisi batin seseorang dapat mengelola keserasian fungsi jiwa dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, serta seseorang yang berada dalam upaya pencapaian tenang atau tentram itu. Sehingga dapat menciptakan keserasian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Jadi ketika seseorang itu dapat mencapai ketenangan jiwa atau dapat mencapai kesehatan jiwa yang tarafnya itu paling tinggi, maka dia akan lebih mudah atau dia lebih gampang berbaur dengan orang lain. Nah, dia juga akan lebih open minded, nggak bahasanya tidak kolot lah. Kalau dikasih tahu dia terbuka, kalau dia diajak diskusi juga dia terima meskipun dikritik, seperti itu. Itu contoh orang yang memiliki kesehatan jiwa atau memiliki kesehatan mental yang tinggi atau yang sehat. Oke, baik. Ketika seseorang telah mencapai kesehatan yang di level paling tinggi, kalian pasti pengen tahu kan, apa sih penyakit yang merusak hati dan jiwa? Oke, saya ingin memaparkan bahwasanya Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit jiwa dan tubuh. Menurutnya, terdapat keseimbangan juga ketidakseimbangan dalam diri manusia. Sebab penyakit fisik dan jiwa itu bisa saja terjadi dalam tidak bersamaan. Contoh, penyakit ketika seseorang sakit kepala, biasanya itu dia akan tetap merasa tenang. Nah, itu berarti dia tidak sakit jiwa, tapi dia cuma sakit fisik. Tapi kadang ketika seseorang dia hanya sakit, bukan hanya sih, ketika dia sakit akal atau ketika dia banyak beban dalam dirinya, entah dia karena dia iri dengki atau apa, itu bisa dikatakan bahwasanya dia sakit jiwa, tapi hal itu juga bisa menimbulkan sakit fisik. Ketidakseimbangan jiwa itu dapat menyebabkan kegelisahan, kecemasan, atau keresahan ketika seseorang melakukan sesuatu. Nah, sedangkan ketidakseimbangan di fisik itu dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, atau penyakit-penyakit fisik lainnya. Sehingga dalam Islam dianjurkan agar senantiasa mengingat Allah agar mendapat ketenangan. Dalam surat Ar-Rod, yang ini ala bidzikrillahi tatmainnul. Untuk penyebab sakit jiwa atau penyebab hati seseorang itu kotor adalah yang pertama, cinta dunia. Cinta dunia adalah wujud dari rapuhnya iman seseorang. Betapa menggiurkannya apabila dunia itu dibentangkan kepada mereka yang tidak mengerti hakikat hidup. Kita harus memahami konsep bahwasanya dunia hanya merupakan sebuah jembatan untuk kita berjalan di akhirat. Kita juga tidak boleh terlalu mencintai dunia, juga tidak boleh terlalu membenci, jadi sedang-sedang saja. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan, kalaupun dunia itu dijual di pasar dengan harga sepotong roti, maka aku tidak akan membelinya karena aku tahu seberapa buruk dunia itu. Jadi cukuplah kita meletakkan dunia itu di pelupuk mata kita, jangan kita taruh dunia di hati ataupun di bagian yang penting menurut kita. Karena kenapa? Karena cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Seseorang yang mencintai dunia, maka dia akan mudah merasa cemas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena contoh, ketika seseorang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan menimbulkan harapan. Dia berharap dong, contoh kalau si A itu dia mencintai pacarnya si B. Nah, kalau si A mencintai si B, pasti dia itu punya ekspektasi tinggi ke si B ini tadi. Nah, sedangkan kalau ekspektasi ini tidak dituruti, maka dia akan merasa kecewa. Di kecewa itu tadi dia bisa melakukan usaha, entah itu usaha baik atau buruk. Ketika dia melakukan usaha buruk atau katakanlah dia malah pacaran atau melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan penyimpangan yang menimbulkan kecemasan di hatinya. Pacaran atau
perintah dia hingga zina itu dapat menimbulkan kecemasan di hati seseorang. Nah, kecemasan ini adalah kunci pertama atau penyebab utama seseorang terkena gangguan jiwa atau penyakit kesehatan mental. Oke, yang kedua adalah cinta kepada harta atau hub al-mal. Adapun cinta terhadap harta dapat membuat seseorang tidak merasa tenang dalam menjalani kehidupannya. Gimana ya? Gimana orang bisa tenang kalau dia itu cuma mikirin harta, dia nggak mau berbagi. Contoh orang yang sangat mencintai harta itu seperti orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil seperti itu. Dia diajak, ayo coba kita dermawan, kita memberi ke orang yang tidak mampu. Dia mikir, aku takut miskin. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh dia akan masih tidak tenang. Hartaku ntar yang pakai duitin. Nanti hartaku nggak bisa habis kalau aku pakai bagi-bagi lah. Itu kurang baik ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasa ada indikator, tolong jangan diteruskan. Oke, yang ketiga adalah cinta kekuasaan. Kenapa sih cinta kekuasaan itu tidak baik dalam kesehatan jiwa atau dalam kesehatan mental? Alasannya tetap sama seperti di alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh terlalu cinta dunia. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk spiritual. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar kisah kalau kita lahir itu kita nangis. Kenapa sih kok nangis? Karena waktu dulu dalam kandungan kita itu sangat dekat dengan Allah. Kita juga dikasih gambaran kan, makanya ada yang dengar istilah deja vu. Jadi kita dikasih gambaran, ini loh kehidupanmu nanti di dunia. Kita dikasih kayak ancang-ancang, ini loh nanti aku bakal gini kan kalian tahu, hingga akhirnya kalian menyetujui dan bisa lahir di dunia. Nah itu lalu kenapa ketika di dunia itu kita nangis waktu lahir? Ya karena kita waktu lahir itu karena kita kan nggak inget masa-masa indah bersama Rob kita juga lupa kok aku nggak ingat apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, kita cuma bisa nangis, kita merasa nggak aman karena kita jauh dari Rob yang menciptakan kita. Karena kita lahirnya murni lagi kan, jadi kita nggak ingat apa-apa, kita sedih. Ibaratnya tuh manusia itu merasa sedih ketika sudah jauh dari Robnya, ketika dilahirkan di dunia itu. Makanya manusia menangis karena kita sejatinya adalah makhluk spiritual. Oke. Nah, yang keempat yang dapat merusak jiwa maupun kesehatan mental itu adalah nafsu, atau ketika seseorang lebih mementingkan bagian perut dia ke bawah, bagian pusar hingga lutut. Jika seseorang hanya mementingkan hal itu berarti sama kayak saya tidak berbicara. Nah, itu adalah sama kayak ciptaan Allah yang lain yang tidak memiliki akal. Sedangkan manusia dia diberi keistimewaan karena manusia dapat berpikir dan menggunakan akalnya. Tuh. Jadi jangan dipentingkan yang keempat ini. Oke, kemudian yang kelima adalah emosi atau al-ghadab. Nah, ketidaktenangan hati seseorang itu dapat ditimbulkan karena emosi. Ketika seseorang tidak pandai dalam mengelola kecerdasan emosionalnya, maka dia dapat gampang terkena gangguan mental. Karena kenapa? Karena emosi atau ghadab itu menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu benih-benih awal terkena gangguan mental. Begitu teman-teman. Oke, saya kira cukup. Insya Allah semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan ditulis di komentar atau dapat langsung ke chat saya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.